Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang masalah basic technical analysis methodology. Soalnya banyak sekali teman-teman, ya, teman-teman banyak sekali itu bilangnya seperti ini. Bang, kalau misalkan kita untuk melakukan sebuah mulai nih, mulai mau terjun di dunia trading, kira-kira apa aja sih yang perlu kita harus persiapkan? Tentunya selain modal, kira-kira apa? Ya jelas knowledge atau ilmu yang mumpuni terlebih dahulu. Jangan sekali-kali kita gambling di situ, kita mampus di situ mati teman-teman. Paham ya? Kita akan mampus di situ bunuh diri nanti ya. Basic Recognition Methodology ini merupakan sebuah pondasi awal yang harus kita ketahui supaya kita bisa lebih confident untuk kita melakukan sebuah transaksi, melakukan sebuah kegiatan di market, financial market ini. Oke, pertama teman-teman ya, ini ada empat sebenarnya, tapi saya cukup dua, tiga aja teman-teman yang saya sampaikan. Sebenarnya ada empat, itu tidak perlu, itu masuk ke nanti itu lebih ke advance. Why? Pertama kita harus ketahui terlebih dahulu bagaimana? Jadi seandainya kita tuh mau terjun ke dunia trading, teman-teman, kita harus tahu dulu seperti apa. Kita punya dana nih. Kita mau menginvest, kira-kira mau di pasar saham, atau mau di kripto, atau mau di forex, atau mau di komoditas yang lainnya. Nah, kita harus tahu itu semua. Nah, cara kita untuk bisa mengatur ini semua, kita harus menggunakan sebuah makroekonomi. Jadi makroekonomi ini memberikan sebuah informasi secara global, secara long term, kira-kira kita lebih lebih istilahnya lebih cocoknya kita menggunakan di saham. Katakanlah seperti itu. Karena saham ini merupakan sebuah lebih low risk dan juga ini sesuai semua itu ada perusahaannya masih ada, ini seperti ini masih berdiri dan juga grow daripada 5 tahun ke belakang udah bagus. Nah, itu menggunakan sebuah makroekonominya untuk kita bisa melakukan sebuah evaluasi dana kita mau dialokasikan kemana. Yang kedua itu what. What itu artinya apa? Ketika kita sudah memilih sebuah istilahnya apa ya? Saya bilang itu kotak. Nah, kotak ini misalkan di stocks, kotak selanjutnya di currency, kotak selanjutnya di kripto, kotak selanjutnya lagi misalkan kita beli enaknya beli di saham di luar negeri nih. Enaknya kita beli Apple atau seperti apa. Nah, itu semua kita bisa menggunakan fundamental analysis. Fundamental analysis nanti kita bicara tentang masalah valuation. Valuation ini nanti kita bicara tentang masalah price earning ratio seperti apa, growth misalkan 5 tahun ke belakang seperti apa, dan juga perusahaannya itu bergerak di bidang apa, apakah itu profitable selama tahun ke depan, atau tidak. Nah, itu menggunakan fundamental analysis. Nah, untuk misalkan di currency itu seperti apa? Jadi kita kalau misalkan udah memiliki sebuah confident konveksi terlebih dahulu, oke saya mau terjunnya di high risk aja nih. Enaknya apa? Apa di gold, apa di major pair atau di pound sterling terhadap Jepang yen atau lain-lain sebagainya atau di kripto bahkan. Nah, itu semua kita menggunakan fundamental analysis secara mikro. Artinya, kita melihat jangka panjangnya di bawah 10 tahun ke belakang, di bawah 10 tahun ke bawah, ya. Terus yang kita fokuskan di pembelajaran kita kali ini itu adalah where kira-kira seandainya kita udah memiliki konveksi untuk kita taruh alokasikan dana kita itu di forex maupun di kripto ataupun di lain sebagainya, kita kira-kira mau beli atau cara belinya itu seperti apa? Katakanlah kita melihat dari pair, saya suka di gold nih. Rata-rata teman-teman yang baru trading di forex itu pasti saya suka di gold nih. Komoditasnya karena itu lebih volatile, cepat dapatnya, ya cepat juga rungkatnya. Saya suka di situ. Nah, kira-kira bagaimana kita itu untuk bisa melakukan transaksi di gold ini? Nah, ini teman-teman where the next movement, kita harus tahu nih kira-kira how to predict the next trend ini mau kemana ini selanjutnya nih. Nah, kita belajar masalah technical analysis. Technical analysis sangat luas teman-teman ya, ada modern dan juga ada klasik. Nah, yang kita fokuskan di sini itu lebih ke klasik ya. Klasik itu naked chart. Chartnya itu bersih tanpa indicators. Bukan berarti indikator ini jelek atau seperti apa. Saya tidak sarankan teman-teman yang baru belajar, baru terjun di dunia trading, fokus kepada sebuah indikator. Logikanya begini, market itu bergerak dari buyer dan seller. Buyer uncontrolling. Artinya kita tidak bisa kontrol buyer itu sekian seperti apa, seller seperti apa. Harga itu akan bergerak seperti itu. Logikanya di market di indikator itu merupakan sebuah rumus ya, formula. Itu sudah ada formulasinya itu angka sehingga tercipta sebuah indikator mungkin moving average, leading indicator, mungkin stokastik atau dan lain sebagainya. Sedangkan di market ini teman-teman, satu tambah satu tidak berarti itu satu dua, ya satu tambah satu tidak berarti itu sama dengan dua. Di market ini satu tambah satu bisa jadi 13 atau 17. Oleh karena itu, saya selalu sarankan ke teman-teman pelajari terlebih dahulu teknik analisis secara klasik. Apa itu teknik analisis klasik? Gampangnya itu adalah sebuah price action itu sendiri. Aksi daripada pelaku pasar itu sendiri. Oke ya, nangkap ya dari sini ya. Sebelum kita masuk ke daripada tekniknya, teman-teman harus tahu terlebih dahulu prinsipnya. Ini penting. Prinsipnya harus tahu terlebih dahulu. Mungkin teman-teman udah sedikit memahami ya terkait masalah prinsipnya. Ini ya, pertama
Price moves in trend. Harga itu bergerak di dalam satu tren. Semua bisnis apapun, semua usaha kita apapun, ketika lagi trending atau ketika lagi bull run, kita pasti akan mendapatkan profit di situ. Kalau misalkan teman-teman memiliki sebuah ilmu atau atau ilmu yang mumpuni. Nah, sekarang pertanyaan gini, bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi tren ini sedang sedang terjadi atau tidak? Soalnya banyak sekali yang bilang, apalagi fundamentalis itu bilang tekniknya tidak akan bekerja. Tekniknya tidak akan bekerja karena harga itu ngacak ke atas ke bawah, ngacak ke atas ke bawah. Ingat, berdasarkan sebuah teori diffusion information itu memberikan sebuah kepada kita, harga itu bergerak memiliki sebuah tendensius. Tendensius itu apakah dia itu up, apakah dia down, dari mana? Dari encoding the code. Jadi market itu memiliki sebuah coding yang harus kita pahami. Nah, untuk yang bullish teman-teman, jadi untuk yang bullish sendiri itu memiliki sebuah codingnya itu seperti ini, ya. Jadi di sini itu merupakan ada yang bilang ini peak, ada yang bilang ini trough, ada yang bilang ini higher peak, ada yang bilang ini higher trough. Ini secara Charles Hedry Doane memberikan sebuah istilah seperti ini. Namun secara umumnya ini disebut dengan higher high, higher low, higher high, higher low. Itu secara tendensius ketika lagi bull run. Kalau misalkan lagi bear run seperti apa? Jadi dia itu membentuknya sebuah seperti ini pola. Dia itu merupakan sebuah trough, ini lower trough, sorry lower peak, ini lower trough, ini lower peak, ini lower trough. Jadi harga ketika dia tuh lagi downtrend, seller sedang mendominasi, dia harus membuat sebuah coding kakinya selalu lebih rendah dan kepalanya selalu lebih rendah. Itu kuncinya. Ketika buyer sedang mendominasi, kepalanya selalu lebih tinggi dan juga kakinya selalu lebih tinggi. Itu kuncinya. Paham ya? Itu coding. Nah, ketika ini dilanggar dua kali, ingat ya, dilanggar dua kali. Kalau cuma dilanggar satu kali, itu merupakan sebuah trend transition. Trend transition ini merupakan dari sebuah trennya lagi sebuah kenaikan, ternyata di situ ada satu kali dilanggar, maka dia itu akan menjadi sebuah tren penurunan. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, ketika buyer sedang mendominasi, dia tuh up seperti ini, oke. Ketika buyer sedang mendominasi, dia tuh market akan up seperti ini, dan juga ini merupakan sebuah aksi daripada taking profit ketika buyer sudah memiliki sebuah eh, profit yang maksimum mungkin ya teman-teman, dari big player ini merupakan sebuah aksi taking profit, dan juga di sini akan mengalami sebuah penurunan, ini merupakan sebuah korektifnya, dan kemudian dia tuh up lagi ke atas. Jadi rumusnya ketika terjadi sebuah up ini sangat banyak istilah yang digunakan, ada disebut dengan single move, ada disebut dengan impulsif, ada juga disebut dengan extension, ada disebut dengan primary trend, ada disebut dengan macro movement. Jadi ketika terjadi sebuah extension pasti itu dibarengi dengan sebuah retracement. Ketika sudah ada retracement, pasti dia itu akan kembali lagi pola yang sama, yaitu merupakan sebuah extension. Nanti bentar lagi kita bisa eksperimentasikan ini ke dalam bentuk real chart, ya. Seperti apa nanti kita implementasinya. Kalau misalnya kita hanya melihat sekedar ini bacot doang seperti ini, teman-teman, kasarannya, kita pasti udah tahu. Oke, berarti kalau bullish ini seperti ini, kalau uptrend, kalau downtrend itu seperti ini. Nah, ini gampang sekali, teman-teman ya. Gampang sekali seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat ke dalam bentuk chart seperti apa. Oke, yang kedua itu market action discount everything. Nah, ini teman-teman. Banyak sekali teman-teman itu yang fokus kepada sebuah news atau seperti apa, atau mungkin berita atau seperti apa. No, teman-teman ya. Kalau kita untuk menjadikan sebuah ini sebagai investasi long term, yes, kita of course kita harus benar-benar harus pahami apakah informasi tersebut memberikan dampak kepada sebuah pair yang kita tradingkan atau saham yang kita tradingkan. Itu penting. Nah, kita sebagai seorang trader hanya itu berdasarkan sebuah, iya, masuknya itu at least paling enggak jadi intraday ya, satu hari, 2 hari, 3 hari kita check out. Nah, kita harus benar-benar paham itu. Jangan terlalu fokus kepada news atau seperti apa. Itu dijadikan sebagai, saya bilang selalu teman-teman, itu dijadikan sebagai vitamin untuk kita. Ya, dijadikan sebagai vitamin. Konsepnya begini, kalau misalkan kita hubungkan secara duniawi, secara konvensional, saya selalu analogikan di begini, ketika kita memiliki sebuah saudara yang sakit di rumah sakit, katakanlah seperti itu, ada dokter, dan kita panik nih, kita pasti tanya ke dokter. Dokter itu tidak akan memberikan, ya, istilahnya tidak akan sampai memeriksa satu persatu nih, satu persatu seperti apa. Dokter cukup melihat EKG namanya itu, EKG elektronik kardiograf, di sampingnya itu mungkin ada sebuah kayak monitor kecil, nah itu merupakan sebuah kayak grafik gitu ya, itu refleksikan kepada oke pasien itu berarti baik-baik saja. Kalau misalkan lagi flat seperti apa, kalau misalkan darurat, dokter itu cuma melihat dari dokter, oh ini agak, ini perlu di perawatan secara intensif nih. Nah, broker cuma melihat seperti itu, dokter. Oke ya. Artinya di sini teman-teman, market itu ketika nanti misalkan ada news, ketika udah paham kita secara mekanismenya, jadi katakanlah harga berada di sini, nanti ada news misalkan USD melemah, berarti gold ada potensi kenaikan. Artinya ketika kita mau trading di gold, ketika harga masih berada di sini,
Nah, perlu kita perhatikan di sini tuh. Apakah di sini itu makro movement-nya sedang berjalan, apakah sudah selesai? Nah, cara untuk kita bisa melakukan apakah impulsif itu selesai atau dia itu makro movement selesai, kita harus memahami apakah buyer itu sedang melakukan sebuah taken out the liquidity swing point. Nah, ini liquidity nih. Jadi liquidity itu seperti ini jebakan daripada big player, teman-teman. Jadi misalkan ada swing low, di sini ada swing high. Banyak teman-teman ketika melakukan sebuah posisi sell, pasti SL-nya di atas luar zone ini, pasti di atas zone ini. Atau misalkan kita melakukan sebuah posisi buy, pasti dia itu SL-nya di luar ini. Pasti itu. Pasti. Saya berani jamin. Rata-rata semuanya. Karena secara buku konvensional yang sudah beredar kepada kita semua, ini yang kita ajarkan teman-teman. Sedangkan ini semua pola pikir daripada big player supaya mereka semua retail trader seperti kita mempelajari ini, mentuhankan ini semua. Paham ya artinya ya? Sehingga teman-teman banyak yang bilang, oh ini double top kok nggak berjalan nih. Oh ini double bottom kok berjalan nih. Kenapa ini? Nah itu merupakan sebuah area daripada liquidity swing point itu sendiri, teman-teman. Oke ya, nanti kita belajar lebih advance lagi nih. Nah, terus yang selanjutnya, historical repeat itself. Nah, ini teman-teman ya. Ini nih, technical analysis yang saya sering gunakan juga ini data-data sebelumnya. Data-data sebelumnya. Semua analis baik itu fundamental seperti apa, dia itu menganalisa dari mana historical repeat itself, dari sejarah sebelumnya itu. Karena ini semua merupakan merefleksikan kepada kita, psikologis kita tuh pasti akan tergambarkan di situ. Oh, dulu pernah melakukan sebuah opsi buy, sehingga saya buy di sini kena SL nih, harga malah terjun ke bawah. Berarti harganya terlalu mahal. Katakanlah saya mau sell, oh ini harga terlalu murah. Nah, itu semua diperoleh atau bisa kembangkan dari mana? Psikologis manusia, yaitu apa? Fear and greed, ya, rakus sama takut seperti apa. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa learn how to see the future trend, kita tidak akan bisa mempelajari ke depannya bakalan kemana kalau kita tidak memiliki data sebelumnya. Artinya kita harus memiliki sebuah pola sebelumnya nih. Pola seperti apa? Banyak yang bilang pola chart pattern, bukan. Pola cuma ada dua, buyer mendominasi atau seller mendominasi, itu kuncinya. Ketika kita udah tahu bahwasannya data sebelumnya buyer sedang mendominasi ke atas, berarti ekspektasi kita, oke, ini harga bakalan terjadi sebuah penurunan, ini hanya sementara. Pertanyaannya, penurunannya ini mau sampai mana kita untuk bisa mengetahui? Nah, ini kita belajar tentang masalah nanti inefficiency the price action itu sendiri, teman-teman. Ya, nanti kita belajar di situ. Kita harus tahu. Nah, saya kasih kutipnya sebenarnya aja, sedikit. Jadi, inefisiensi di price action, salah satunya kita harus memahami daripada area di sini akumulasi. Ya, akumulasi itu disebut dengan base. Base itu kita bicara tentang masalah representasi daripada candlestick itu sendiri, teman-teman. Ya, representasi daripada candlestick itu sendiri. Oke, kita masuk ke sini. Jadi kita harus tahu bahwasannya chart itu ternyata ada tiga, ya, ada line chart, ada bar chart, dan juga ada candlestick. Nah ini teman-teman, ya, ini the difference of the formation is the consist. Nah ini information di sini. Kalau misalkan yang bar chart itu memiliki sebuah area istilahnya high, close, terus low, terus setelah itu apa? Bentar. Nah, low, kemudian dia itu ada open. Nah, kalau misalkan yang lencat itu bicara tentang masalah closing price. Nah, dari sini jadi ini ada sebuah riak, riak atas, riak bawah, riak atas, ada riak bawah, riak atas. Ini merupakan sebuah closing price. Tidak ada representasi daripada harga tertinggi dan harga terendah. Dan juga ini yang bar chart saya tadi sama dengan candlestick. Yang bar chart ini batang, ketika dia itu open, ingat open harus berada di sebelah kiri, close-nya itu harus berada sebelah kanan. Ketika dia opennya ternyata lebih rendah daripada harga close-nya, berarti itu warnanya merah. Atau berada di bawah gitu ya, berarti ini merah. Ketika yang kanan ternyata berada di atas, berarti itu warnanya biru. Nanti kita bisa implementasikan ke dalam bentuk chart. Oke, yang kedua, yang ketiga itu ada candlestick. Nah ini yang banyak sekali teman-teman. Saya pun juga sering menggunakan candlestick, bukan bar chart atau line chart. Line chart ini nanti lebih menjadikan sebuah confluence kan ketika menarik sebuah eh, the breaking of the trend daripada ABC correction, ya istilahnya seperti itu nanti itu, ya. Nah di sini kita merepresentasikan di sini ini ada gemuk nih, gemuk berarti di situ banyak sekali bayar mendominasi. Nah ini sebenarnya sama dengan ini ya, ini cuman batang doang barcat nih. Oke. Nah tadi saya bilang bahwasanya tren itu akan terus berjalan sampai kapan? Sampai dia itu terjadi sebuah coding yang berubah sehingga disebut dengan trend transition atau market shifting, atau bisa disebut dengan eh, change of character, ya orang bilang ya. Kalau di smart money change of character, namun di ICT lebih ke market shifting namanya itu. Sebenarnya ICT sama smart money ini sama ya teman-teman ya. Oke, teman-teman saya rasa paham ya. Jadi kuncinya kita harus pahami terlebih dahulu apakah dia itu uptrend
atau downtrend, semisal kita uptrend, just only buy ya. Jadi kita harus mengambil sebuah keputusan cuman cari posisi buy. Loh, Bang, semisal kita mau cari posisi sell gimana? Nah, itu lebih ke advance lagi, masuk ke multiple time frame nanti itu. Jadi kita tahu tuh kapan kita untuk jadikan sebuah taking profit, saya itu hanya membidik koreksinya doang. Jadi saya tidak akan hold lama-lama karena tren ini tadi sedang mengalami sebuah kenaikan. Nah, jadi pilihannya pertama, satu ketika tren lagi up, kita cari posisi buy-nya di mana teman-teman. Nah, kita harus PR kita di sini nih. PR kita di sini, ya. Nah, terus kita tadi kan saya bilang ada higher peak, higher trough, higher peak, higher trough. Nah, pertanyaan kapan kita bisa carikan sebuah coding di sini? Nah, itu nanti itu PR kita tuh, ya. Caranya bagaimana? Nah, oke. Kuncinya begini, saya fokuskan ke sini aja dulu ke teman-teman nih. Ini. Ini bakalan terjadi sebuah coding higher high ketika dia itu taken out the liquidity swing point. Nah, di sini makanya saya bilang deep high and deep low kita harus pahami secara prakteknya seperti apa. Nah, ini perhatikan nih. Jadi contohnya seperti ini, saya misalkan naik, dia turun lagi, naik lagi, dia turun. Nah, ini kalau misalkan kita bicarakan secara masalah ini apakah sah jadi coding higher high, apakah sah jadi coding higher, apakah sah jadi coding higher high. Nah, ini teman-teman, kuncinya ingat higher price dia tuh taken off the liquidity swing point. Jadi begini, ini kan ada higher price, ini ada higher price. Nah, ketika di sini itu kita melihat apakah di bawah situ ada deep low atau liquidity swing point atau tidak. Nah, kita perhatikan oh tidak ada, maka di sini pindah ke sini, tidak ada pindah ke sini. Nah, sekarang ini terakhir. Ketika dia itu malah turun ke bawah seperti ini, seret. Nah, ini walau dipecahkan, nah, ini maka sah dijadikan sebagai liquidity swing point atau kita sah codingnya jadi apa? Higher, higher, high. Ini liquidity swing point-nya. Maka ini sah. Maka ketika dia turun seperti ini, baru tugas kita mencari apa tadi? Mencari sebuah ini. Base break one candle, base break two candles, base break three candles. Karena area sini merupakan sebuah tumpukan. Artinya buyer sedang tawar-menawar sama seller, teman-teman. Di sini sedang melawar, tawar-menawar dengan seller. Lebih baik kita waktu harga masih di sini, ini sedang tawar-menawar, terjadi sebuah konsolidasi. Ternyata buyer sudah mendominasi oke. Jadi kita psikologis kita, oh waktu dulu di harga 2.300 itu merupakan sebuah angka psikologis. Apakah kita bisa langsung entry? Nah, ini ada syaratnya lagi teman-teman. Semisal mau ke langsung entry seperti ini, kalau saya pribadi, teman-teman jangan langsung entry karena di sini syaratnya cuma dua. Terjadi sebuah liquidity swing point, cuman jadi terjadi sebuah market shifting ya sorry breakout daripada swing high-nya. Tidak ada yang lainnya lagi. Ini masih terjadi sebuah tidak ada fair value gap. Maka saya itu menunggu konfirmasi di sini apakah buyer sedang masuk atau tidak. Nah, konfirmasinya seperti apa? Konfirmasinya teman-teman untuk di single time frame cukup mencari ini ya. Cukup mencari ini seperti ini satu, ini dua, harus tiga candle. Harus tiga candle, oke? Harus tiga. Cukup seperti ini. Kalau misalkan cuma dua di mana Bang? Itu tidak bisa, ya. Kalau cuma dua tidak bisa. Berarti di sini tuh harus ada base kecil yang di break. Kalau dua, ya. Ini yang disebut dengan base break free candles. Oke, teman-teman. Sama dengan yang downtrend juga. Ini seperti ini juga. Ini ada lower peak, lower trough, lower peak, lower trough. Nah, kita pertanyaannya gini sekarang nih. Bagaimana cara kita untuk bisa mendetek apakah dia itu berhenti sampai sini ataukah tidak? Nah, ini nanti kita pahami seperti ini. Ya, kita pahami ini. Base seperti ini. Kalau teman-teman udah belajar tentang masalah candlestick, ini disebut dengan harami. Ya, disebut dengan harami, ini disebut dengan engulfing. Ini Samseden Joang memberikan sebuah istilah. Ingat, jangan terpengaruh ke istilah, itu sebenarnya sama semuanya teman-teman. Ini Samseden memberikan base break one candle itu sama dengan engulfing. Atau disebut dengan apa ya? Initial break itu sama ya. Ini disebut dengan dominant break itu sebenarnya sama. Oke, di sini saya tanya, kalau saya simpel aja Bang, beli di harga murah, jual di harga mahal. Iya betul, beli di harga murah. Mas, saya sudah hampir 1 tahun masih belajar pakai demo. Ya oke, ini ya ternyata ya. Sangat paham suhu, langsung gas praktek. Oke, di sini udah banyak langsung paham. Nah rata-rata di teman-teman pengen prakteknya apa nih? Pair apa nih? Oke, kita langsung demonstrasikan ke dalam bentuk chat. Rata-rata apa nih? Eh, ini semua bisa dipakai ya teman-teman ya. Tinggal kita itu memperhatikan karakteristiknya doang. Jadi karakternya itu kita harus pahami. XAU, waduh ini udah kelihatan nih. Gold, gold. Praktek di gold all in. Nah, USD XAU. XAU USD maksudnya nih. Atau BTC boleh juga. Jadi karakternya sedikit agak berbeda ya antara di market crypto sama di forex ya. Kalau di crypto itu lebih ke consolidate ya koreksinya ya. Oke, kita praktekkan. Di gold ya, apa di GBP USD atau di Euro USD terserah teman-teman. Jadi kita tinggal dipraktikkan nih. Cara money management yang baik, Bang. Oke, nanti ya. Eh, kita bahas ini dulu. Oke, di goal ya.
Oke, korek teman-teman kemarin yang ikut live trade bareng nih di NFP. Oke, yang hadir 69, mantap. Kita anggap kita ngambil dari sini dulu. Mana ya? Ini nggak bisa dihapus nih. Ini ada siapa coret nih? Oke, nggak apa wis. Ini katakanlah kita potong catnya ke sini. Oke, katakanlah ini catnya saya potong, gitu ya. Oke, oke. Ada yang bisa jawab? Ini ingat cara gampangnya gini doang teman-teman. Kita lihat cat dari kiri ke kanan. Ini catnya gimana ini? SAyu mas saja, ya Rizky. Oke, hajar SAyu bang. Kira-kira banyak yang bilang SAyu ya. Oke, ini catnya sudah saya potong. Kira-kira dari kiri ke kanan, ini catnya naik apa turun nih? Coba bisa di kolom komentar. Cat. Uptrend. Oke, berarti kalau uptrend, kita hanya mencari sebuah opportunity, apa? Buy. Oke. Buy. Oke, banyak yang bilang buy. Oke, sip. Bagus. Ini udah pinter semua sebenarnya nih. Oke, ini gimana cara hapusnya nih? Jangan dicoret-coret teman-teman ya. Saya juga ini gimana nih cara hapusnya nih? Oke. Oke, selanjutnya bagaimana teman-teman? Jadi kita udah tahu nih, kita ketika mengetahui ini kita lihat chart dari kiri ke kanan berarti ini sedang mengalami sebuah uptrend. Jadi kita mengambil sebuah opportunity apa? Buy. Oke, sekarang kita pahami lagi. Nah, oke. Ingat ya, kita harus tahu sebelumnya data sebelumnya nih. Oke, kita belajar dari sini. Ya, kita nariknya dari sini mappingnya. Loh, kenapa Bang kok dari sini ya? Karena di sini merupakan market shiftingnya. Market shiftingnya dari sini. Nah, kita perhatikan nih. Dia up. Oke, di sini masih inside bar, naik lagi ke atas. Oke, di sini udah sah. Ini sah jadi coding higher high. Nah, higher low itu terbentuk apabila higher high dipecahkan. Nah, ini udah dipecahkan. Berarti apa teman-teman selanjutnya? Berarti setelah ini, maka dia tuh akan mengalami sebuah koreksi, kemudian dia tuh up kembali. Nah, gitu kan ya? Makanya saya bilang ini seorang trader harus, ini kosong nih, ini harus kosong teman-teman. Nah, kita bisa gambarkan ini sebelumnya, ini menggambarkan sesudahnya, ketika kita tahu nih gambar sebelumnya memberikan informasi seperti apa. Oke ya. Nah, kalau misalkan kita udah tahu seperti itu, maka pertanyaannya, apakah ini kita sah jadikan sebagai coding higher high? No, belum teman-teman. Ini masih running sekarang, masih jalan. Jadi kita tunggu. Oke, nah di sini udah terlihat. Nah, ini kan teman-teman ya. Makanya saya teman-teman harus benar-benar lihai untuk mencari namanya itu deep high dan deep low. Nih, perhatikan nih. Dari sini ini masih merupakan sebuah deep high. Terus di sini deep high-nya, ini deep low-nya, ini deep high-nya. Nah, ini deep low-nya nih. Nah, artinya di sini udah mengambil sebuah liquidity swing point. Maka selanjutnya konsep kita apa? Bagaimana dia itu berhentinya? Ingat ya, jadi materi yang di awal di sini kita harus cari nih seperti ini nih, ya. Harus cari seperti ini nih. Ini merupakan sebuah terminal untuk kita melakukan sebuah eksekusi buy atau sell. Dalam kasus ini cari posisi buy. Nah, ini ada nih di sini nih. Nah, perhatikan. Ini ada di sini. Shred. Marking seperti ini. Ya. Jadi markingnya itu harga tertinggi dan juga harga terendah. Ini yang disebut dengan rally base rally ketika harga yang sedang running atau disebut dengan inside bar kalau di Michael J. Headleston. Kalau misalkan di yang lain ini disebut dengan rally base rally, Samsiden. Itu sama, cuman beda istilah. Maka ketika harga dia itu masuk ke sini, teman-teman, kita cari posisi buy. Oke, kita cari posisi buy. Nah, kita jalankan katakanlah. Nah, ini harga sudah masuk ke sini, apakah kita bisa langsung buy? No, teman-teman. Karena kenapa? Ini cuma terjadi satu frekuensi doang, cuma satu syaratnya doang yang dipenuhi, yaitu apa? Terjadi sebuah fair value gap. Ya, ini cuma terjadi sebuah fair value gap. Jadi syaratnya harus ada tiga supaya kita bisa langsung instan. Nah, itu ya. Itu kan lebih baku lagi tuh. Tidak lebih subjektif. Nah, kita harus nunggu di sini tuh terjadi sebuah buyer sedang masuk atau tidak. Caranya gimana teman-teman? Kembali lagi ke sini teman-teman ya. Gampangnya seperti itu aja deh. Samakan dengan yang ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita perhatikan dia itu apakah naik. Nah, belum ada tanda-tanda. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah ada nih. Udah ada yang namanya tuh konfirmasi buyer sedang masuk. Oke. Berarti teman-teman, di kawasan ini sini sudah direspek atau sudah direspon sama buyer. Berarti kita bisa buy di situ, teman-teman. Nah, SL itu kan jelas, semisal kita untuk di gold, saran saya harus di luar zone ini. Nah, TP-nya minimal 1/1,5. Ingat ya, minimal 1/1,5. Ya, minimal 1/1,5. Katakanlah kita SL di sini, maka TP-nya itu 1/1,5, berarti at least kita di sini. Nah, semisal Bang, semisal saya mau targetkan lagi kan ini kan masih terjadi market shifting awal. Bisa. Jadi kita gunakan yang namanya itu
price projection daripada tools Fibonacci sendiri. Tarik dari atas ke bawah, ya. Satu, kita confluence-kan angka prioritasnya. Jadi tarik juga dari bawah ke atas terus ke sini. Nah, ternyata satu ini angka di sini, angka prioritas saling bersentuhan, maka kita tarik sampai sini. Oh, TP minimum di sini, bisa juga TP maksimum di sini. Nah, idealnya saya taruh di sini dulu, nanti kalau misalkan udah TP 1, baru masuk ke TP kedua, nanti di atas sini, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi kita udah paham, jadi kita bisa jalankan. Jadi jalankan, pem, pem, pem. Nah, di sini, shred. Ini sudah TP pertama nih. Maka konsepnya nih, ingat konsepnya tadi di awal bahwasanya market structure seperti apa, kembali ke teori yang di awal. Ketika terjadi sebuah macro movement, micro movement, macro movement, micro movement, nah ini seharusnya macro movement. Pertanyaannya. Nah, pertanyaan sekarang begini. Kalau misalkan ini nanti sebenarnya bahas masalah trendline ya. Biar nggak terlalu malam, ya saya kasih demonstrasi langsung aja. Nah, ini perhatikan nih. Macro movement, micro movement, sekarang ini apa? Macro movement lagi. Berarti sekarang ini mau menjelang ke macro movement nih. Nah, berarti apa? Kita udah tahu nih, siap-siap cari posisi buy kembali. Oke ya? Apakah impulsif ini selesai? Belum. Macro movement ini belum selesai. Ingat konsepnya harus sama dengan yang di awal. Oke, kita jalankan lagi. Belum, belum terjadi. Belum. Oke, ternyata dia tuh makin tinggi lagi. Oke. Oke. Nah, sekarang berarti dia tuh up terus ke atas seperti ini. Oke, ini sah jadi higher high. Kenapa? Karena udah taken out the liquidity swing point di sini. Berarti sekarang tugas kita cari apa? Kayak tadi barusan. Nah, di sini ada shred, shred. Ini sebenarnya merupakan sebuah rally base rally. Kita move the next candle apabila dia itu mengalami sebuah inefisiensi the price action sendiri. Jadi kita tunggu harga itu masuk ke sini, ya. Terus kita cari posisi buy. Semisal harga udah nyampe sini, apakah kita bisa langsung sell? Nah, nanti kita bicara multiple time frame nih. Nah, misalkan ini saya implementasikan apakah ini bisa taruh posisi sell? Nah, kita lihat urutannya seperti apa. Sebenarnya multiple time frame ya, teman-teman ya. Biar nggak bingung. Nah, ini kita lihat nih. Ternyata di sini itu tergambar makro movement, micro movement, makro movement seharusnya apa? Mikro, tapi dibalas dengan makro. Berarti ini terjadi sebuah shifting. Maka kita cari opportunity sell untuk di time frame yang lebih kecil. Nah, di sini ternyata udah sah nih. Berarti kita tunggu harga masuk sini baru kita short sell. Ketika masuk sini kita posisi buy. Nah, jadi alur ceritanya paham ya? Nah, di sini udah masuk seperti ini, tapi belum memberikan konfirmasi. Kita tunggu. Nah, di sini ini ternyata sudah memberikan konfirmasi. Berarti kita sell, teman-teman. Ya. Jadi TP-nya kita jangan maruk-maruk sampai ke bawah, jangan. Ya. Karena tren besarnya lagi uptrend. Kasarannya seperti itu ya. 1 banding 1,5 aja deh. Nah, seperti itu katakanlah. Tapi ingat, kalau kita melawan tren, kadang kita harus terima, harus legowo. Kalau misalkan kena kena SL, karena kita melawan big play, kasarannya begitu. Ya, tunggu. Ini ternyata masih naik. Nah ini ya, kalau misalkan kita melawan tren, kayak lama ini. Misalkan sekarang, ternyata udah masuk, kena kena TP. Maka kita udah tahu nih, oke kena TP, maka tugas kita sekarang mencari opportunity buy. Nah begitu teman-teman, paham ya? Jadi kita dapat atas bawah kasarannya seperti itu. Ya. Nah, kita lihat belum ada konfirmasi, belum, belum. Nah, di sini waktu harga di sini udah kelihatan dia break sini, ya. Dia break, maka konsepnya apa tadi? Ini apa? Micro movement, cara mikro apa? Macro movement lagi, teman-teman. Jadi kan tahu konsepnya nih. Jadi bukan chart pattern double top, double bottom. No, itu masuk ke support kita, masuk ke liquidity itu. Placement daripada chart pattern supaya kita tidak terbius dengan di situ ya. Biar tidak terbius istilahnya. Kita buy lagi di sini, teman-teman, ya. Kita buy karena memberikan sebuah informasi, kita SL-nya di luar zone ini, maka TP-nya itu di mana? Jadi ngambil dulu di sini atas. Ini kan udah 1 banding 1,5 katakanlah. Oke. Nah, untuk misalkan mau tarik atas, tarik kayak tadi contohnya tuh yang saya ajarkan di atas ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa buy. Oke, kita buy lagi. Terus, nah, misalkan kita sampai ke sini mau nambah lagi muatan istilahnya nggak apa-apa. Kalau kita udah tahu medannya, kita bisa enjoy, teman-teman. Kita bisa dancing with the market. Ya, kita bisa dancing nih. Kita udah kena TP lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ketika ini misalkan seperti ini, nah, ini. Macro movement caranya micro movement, dia harusnya macro movement lagi. Nah, kita cari nih pola yang kayak tadi itu.
Ingat ya, yang di sini nih gampangnya ya. Kayak gini loh, kita cari seperti ini. Nah, kalau misalkan kita belajar tentang masalah tren, jadi saya kasih spill sedikit. Jadi tren ini fungsinya ya. Jadi fungsinya tren ini untuk kita bisa mengetahui ya, sorry, mana? Trendline ya. Jadi fungsinya itu yang pertama untuk the power of the trend, terus the breaking of the trend, terus yang terakhir itu yang disebut dengan the speed of the trend. Kita harus tahu itu. Nah, kita perhatikan dari sini. Kita awal dari sini, berarti kita bisa tarik move ke sini ya. Tarik dari sini ke sini. Oke, tarik. Oke, ternyata di sini confluence-nya berada berada di sini ya. Nah, ini oke. Ketika ini malah dipecahkan, maka ini semua menjadi liquidity. Paham ya? Ini semua menjadi liquidity. Ini semua menjadi liquidity. Oke? Oke ya. Ini yang disebut teman-teman, ini disebut dengan ascending high closing price ya, ascending low closing price sampai dan ini nanti kita hitung nanti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dari keenam, kalau kita mengetahui enam, ternyata higher trough-nya dia tuh membentuk liquidity, dia akan menjadi sebuah double istilahnya pattern reversal yang sangat besar. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ini bahu kiri, ya, ini bahu kiri, oh sorry, ya. Kalau misalkan kita gambarkan ini merupakan sebuah bahu kiri, ini kepala dan ini mau ke menjadi bahu bahu kanan. Berarti gambarnya dia seperti ini, shred naik. Ketika ini di break ya, kuncinya berada di sini nih. Ketika ini tidak di break, maka dia tuh akan terus kenceng ke atas. Nah, dia kuncinya seperti ini, gambarnya shred. Dia akan terus turun ke bawah. Nah, ini akan menjadi sebuah market shifting dan ini akan menjadi sebuah the breaking of the trend theory satu, 2, 3, 4. Gitu ya. Berarti kita fungsinya kuncinya berada di sini. Bang, apakah kita bisa buy? Nah, kita harus nunggu konfirmasi lagi karena syaratnya cuma ada dua. Break daripada swing high, cuma terjadi sebuah apa? Imbalance atau fair value gap. Tidak terjadi liquidity sweep. Berarti harus nunggu yang namanya konfirmasi, teman-teman. Nah, kita perhatikan. Ya, jadi gambarnya seperti ini ya. Semisal ini di break ya. Kalau tidak, berarti dia akan terus kenceng ke atas. Misalnya di ada konfirmasi, kita buy masih. Karena trennya masih uptrend. Oke? Kita perhatikan lagi. Belum. Oke, masuk ke sini. Kita perhatikan di sini. Apakah buyer sudah masuk? Ingat ya konsepnya kayak tadi. Ternyata dia tuh malah break ke bawah. Ini sebenarnya merupakan continuation nih. Kita biasanya bisa sell. Ya, sebenarnya kita bisa sell. Namun kita lihat nih, belum. Kalau misalkan sell, TP-nya harus pendek-pendek teman-teman ya. Jangan sampai bilangnya, oh kalau kayak gini bisa bang. Oke, misalkan kita sell katakanlah di sini. Ini sedikit memberikan contoh. SL-nya harusnya di sini. Jangan sampai kita SL-nya di sini teman-teman ya. Cukup di sini doang. Kalau misalkan ini malah di break close body, dia tuh false break. Jadi TP-nya katakanlah di sini. Ingat, ini skenario yang pertama yang saya bilang ini terjadi sebuah liquidity dan ini terjadi sebuah potensi reversal karena menjadi sebuah ascending low closing price. Ini disebut dengan ECH. ECH 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke. Nah, kita perhatikan. Nah, mampus kita kena SL. Pasti nangis kita. Paham ya? Ini nggak close body loh. Ini nggak close body. Misalkan nggak kalau gitu nggak pasang SL bang, ya suruh siapa? Ini merupakan sebuah trading sistemnya tersendiri teman-teman. Kalau kita ngawur di situ, ini pasti kita mampus di situ. Ibaratnya kita tradingnya itu gambling, tidak sesuai dengan plan. Nah, kalau tahu seperti ini, sedangkan konsep yang di awal dia tuh berada di sini merupakan sebuah liquidity. Nah, pertanyaannya kita udah mulai menganalisa dari sini. Berarti ini macro movement ini sah menjadi mikro. Kenapa? Udah mengambil liquidity swing point, macro movement lagi, dan ini sekarang mau ke mikro. Nah, mikro. Berarti kan istilahnya chart pattern sebenarnya itu semuanya bekerja kalau kita paham posisinya di mana. Berarti selanjutnya ini apa? Ini kita ada komplit banget ini. Seret dia turun, break swing low, liquidity swing point, ada imbalance, baru kita bisa melakukan sebuah pending order. Itu berada di sini teman-teman, pending order. Karena syaratnya udah lengkap. Ya, SL-nya di luar sini tambah beberapa pips biasanya. Dan TP teman-teman, TP minimum itu bisa ngambil di sini. Karena ini ada liquidity nih. Ini disebut dengan compression. Ketika di situ semua diblok ke bawah, baru kita jadikan ini sebagai target minimum. Karena ini merupakan sebuah sell side liquidity di ICT itu. Ya, baru setelah itu kita bisa ukur lagi ya. Berarti tarik dari mana? Dari istilahnya dari sini dulu seperti sini. Oke, kemudian kita tarik lagi dari sini terus ke sini. Oke, jadikan confluence. Ternyata di sini berdekatannya di mana? Tidak ada di sini ya.
baru kita tarik satu kali lagi, berarti dia tuh ngambil dari big picture-nya dari sini, terus ke atas sini. Berarti teman-teman TP-nya itu idealnya di sini, kemudian TP selanjutnya itu berada di sini. Oke ya, kita marking seperti ini, kemudian kita tarik seperti ini. Jadi TP seperti ini. Oke, kita clean, kita udah bikin sebuah training plan, trading plan. Oke. Oke, berarti ini kan udah ada lengkap nih ya. Jadi contoh seperti ini, contoh seperti ini udah lengkap. Berarti tinggal kita syaratnya udah lengkap ya. Berarti kita tinggal masuk ke pending order. Nggak usah nunggu konfirmasi nggak apa-apa, karena udah lengkap ya. Kalau saya pribadi kalau misalnya udah lengkap, biasanya saya itu masuk 0,1 dulu, kemudian ada konfirmasi baru saya hajar lotnya. Itu ya. Dan ini udah masuk. Oke, ini semisal mau diambil TP-nya di sini karena ini merupakan liquidity swing point-nya, tidak masalah. Misalkan mau diambil ya. Kalau udah yakin bakalan dia turun ke bawah, nanti teman-teman bisa seperti itu ya. Nah, berarti apa teman-teman konsepnya? Kalau kita udah tahu di sini makro movement, makro movement sekarang apa? Mikro movement baru kita cari nih posisi yang kayak di ini lagi nih, ya. Kita cari. Nah, kita perhatikan di sini, oke? Di sini ada apa? Drop, base, drop. Nah, kita marking dari sini ke sini. Ini cuma terjadi dua. Break daripada swing low ada fair value gap. Tidak terjadi liquidity swing point. Tidak seperti ini. Maka kita harus nunggu yang namanya konfirmasi. Ya, paham ya? Perhatikan, ini belum, belum. Oke. Oke. Ini sudah ada konfirmasi, berarti kita entry sell kembali. Oke. SL-nya di luar zone ini dan TP minimum di sini, TP maksimum itu daerah sini. Nah, sebenarnya kan di sini ya. Ingat nih, ketika ini malah di break teman-teman ya, ini di break, maka ini sah codingnya menjadi sebuah lower peak. Nah, pertanyaannya, lower peaknya ini terjadi sebuah liquidity nih. Kan sama kayak gini ya, sama kayak ini. Ini higher-nya terjadi sebuah liquidity. Nah, ini udah tanda-tanda teman-teman ya, terjadi sebuah market shifting kembali. Berarti di sini akan menjadi sebuah apa? Di sini menjadi potensinya ya, ini menjadi sebuah bahu kiri, nanti ini kepala, kemudian dia itu mau bahu kanan. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, dia turun, seret, 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 seret. Seperti itu. Paham ya? Jadi seperti itu teman-teman. Oke? Nah, kalau misalkan udah tahu seperti ini, maka apakah kita bisa cari posisi buy, Bang? Nah, cari yang namanya itu false break. Ya, kalau tidak ada false break, jangan diambil, jangan counter. Cari namanya false break. Nah, kita perhatikan di sini. Oke, ini terjadi sebuah false break. Berarti kita bisa turun ke time frame yang lebih kecil ya untuk mencari opportunity untuk buy, untuk ngikuti. Nah, ini kuat banget di sini. Ini merupakan sebuah macro move-nya kuat ya. Dia tuh di sini ada meningkatkan efisiensi price action-nya satu satu satu. Maka kita tunggu bentuknya swing low. Ingat ya, bentuknya harus swing low. Nah, di sini ini mulai terlihat nih, dia break atas kita buy. Gitu teman-teman. Kalau break bawah tunggu swing low. Masih? Oke, ternyata ngekor. Break bawah. Oke, belum. Oke, di sini. Ini sudah terjadi sebuah swing low. Kalau misalnya kita perhatikan, nah ini terjadi sebuah descending low closing price. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini seharusnya 6 turun lebih bawah, ternyata tidak kuat, malah break atas. Berarti kita posisi buy. Berarti dia konsepnya bakalan terus up ke atas. Jadi enak nih kalau misalnya kita udah tahu kuncinya, kita bisa buy di situ, maka targetnya teman-teman, ya, saya sarankan target dulu itu di lower peak-nya. Tapi lower peak ini bakalan, kalau bentuk liquidity, break close body, dia tuh akan terus kenceng ke atas. Kalau close body ya, kalau cuman ekor berarti terjadi sebuah liquidity swing point. Itu hati-hati, biasanya turun lagi ke bawah, kayak sideways. Itu ya, kita perhatikan. Dia up ke atas, nah ini ternyata di sini sudah dipecahkan close body ini. Ya, ini sudah dipecahkan close body, shred. Maka konsepnya sekarang apa? Macro movement, micro movement, macro movement, micro movement. Ya, terus seperti itu. Ya, paham ya, teman-teman ya? Oke, nangkep ya? Jadi kalau kita pahami itu semua, jadi kita bisa enak teman-teman.
Tolong jangan coret guys. Nunggu konsolidasi dulu baru buy. Oke. Bang, ketika uptrend cara nentuin valid higher hanya. Nah, itu teman-teman barusan saya udah jelasin ya. Harus mengambil di swing point bang. Mentok higher high dan higher low sampai berapa kali, Kak? Oke, idealnya kalau di gold itu 7 6, 7 kadang 6. Biasanya di itu udah terjadi sebuah pattern reversal besar. Entah itu nanti betulnya pattern bilateral kayak falling wedge besar atau rising wedge besar atau reversal pattern head and shoulder, triple bottom, triple top, double bottom kayak gitu ya. Pakai perasaan plus atau logika saja. Itu ada semuanya. Jadi itu bicara karakter ya teman-teman ya. Kalau di pair lain ya major pair itu idealnya itu 8 9 ya. Cara mengetahui uptrend terus downtrend ditandai candlestick gimana? Begitu juga sebaliknya. Eh Paham konsepnya aja ya teman-teman ya. Jadi rumusnya ini saya kasih rumus. Ingat harga itu bergerak cuma ada dua, macro movement, micro movement. Ini mewakili yang bullish. Untuk yang yang bearish, macro movement, micro movement. Ini mewakili yang bearish. Itu ya. Ini mewakili yang bearish. Oke, karena cuan adalah kesukaan saya. Iya betul semuanya ya. Kalau misalkan nggak cuan yo nanti gimana ini? Murid UT coach, murid UT coach. Apa itu? Murid UT coach. Bam bam bam. Tapi awak wak. TP awak. Oh. Tembak 20 lot bisa langsung beli McLaren. Iya, Sena, Timothy Ronald, kuning. Ya, Bang, kalau boleh minta link PDF-nya dong. Ya nanti nanti cat admin aja ya. Demikian juga amati analisa TP nikmati. Iya, betul betul betul. Itu banyak sekali antusiasnya. Oke, teman-teman, ini sedikit gambaran dari saya. Ini trading system yang saya gunakan itu seperti ini langkah-langkahnya. Ingat tentukan satu, tentukan dulu trennya dia bullish atau bearish. Yang kedua, tentukan critical area. Apakah dia itu terjadi sebuah rally based rally, drop based drop. Ini disebut dengan inefficiency price action. Apakah ada imbalance, fair value gap itu sama. Ada liquidity sweep, liquidity grab itu hitung semuanya. Yang ketiga, kita menggunakan konfirmasi. Semisal itu demand-nya atau supply-nya dia itu tidak memiliki sebuah kriteria atau syarat. Syaratnya ada tiga. Pertama, dia itu harus ada fair value gap. Dua, terjadi sebuah break daripada swing low atau swing high tergantung kondisi. Semisal lagi downtrend, berarti break swing low. Yang ketiga, dia itu otomatis harus terjadi sebuah liquidity grab kalau misalkan bawah, kalau atas liquidity sweep namanya. Ya, atau false break, atau istilahnya beda-beda. Oke, ada rekaman ulangannya ini Bang. Di sini kalau ada yang dari Bali bisa belajar sama saya offline nggak bayar. Oh ya, silakan. Oke, ini saya ada trade solo Bali. Oke, mantap ini. Jadikan enak nih. Misal teman-teman ada mau tanya juga, ya mau belajar juga, itu silakan teman-teman. Ya, yang jelas di sini kami selalu buka 24 jam, 24 jam, Senin sampai Jumat, ya, Senin sampai Jumat. Terkadang Sabtu pun juga saya di sini. Ya, untuk datangnya sih biasanya itu ada teman saya, ya ada partner saya itu juga yang juga sering nemani saya itu jam 9 biasanya udah di sini. Tapi kadang saya itu jam 11, 12 tergantung dari siswa saya ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Sekarang saya persilahkan untuk Mas Sudis ya. Ini perfect nih. Ini bagus banget Mas Sudis ini nanti. Kita ulik semua ilmunya Mas Sudis ya teman-teman. Oke, silakan Mas Sudis. Oh, Bentar. Ini coba di suara lagi Mas Sudis ya. oh iya, oke Mas. Oke, saya Oke, jadikan co-host dulu barangkali ya. barangkali teman-teman udah jago banget nih analisanya karena udah diajari Mas aja gimana caranya analisa yang benar. Tapi pernah nggak teman-teman ngerasa udah belajar teknik trading yang bagus tapi hasilnya masih gitu-gitu aja? Nanti saya share screen dulu, kita bahas apa sih penyebab kita masih loss di market padahal udah belajar teknik trading yang sebagus ini gitu. Mas, ini mana ini? Ya, coba Bentar Mas Mas Jai Sudis ya. biar Yap, sharing wait. screen share. Ya, bentar. Barangkali malam ini saya bakal bahas tentang psikologi ya. Tadi juga ada salah satu peserta yang bilang akun demo sama akun real itu beda. Kalau akun demo biasanya kita trade-nya enak, tapi waktu akun real itu pasti psikologi dan mental kita ikut trading di situ. Nah, malam ini kita bahas apa benar trading di akun demo sama di akun real itu beda. Padahal juga sama-sama aja kan, spread-nya juga segitu, grafiknya juga sama. Terus apa nih yang bikin beda? Saya screen. Hmm, Oke, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin barangkali ada yang tadi
masuknya telat. Perkenalkan saya Imam Sakti Bistira, biasa dipanggil Sakti atau biasanya Mas Yudis di FTC. Saya lahir di Bojonegoro tahun 98 dan sekarang berusia 25 tahun. Saya lulusan dari PEM Migas dari Blora tahun 2019. Perjalanan trading saya mulai dari 2015 dan sampai sekarang aktif di trading di perusahaan prop firm True Forex Fund mulai tahun 2022 sampai sekarang. Dan sekarang udah genap 2 tahun saya sertifikat profesional dari True Forex Fund. Selain itu juga saya sempat sempat sharing sama teman-teman tentang teknik trading dan alhamdulillah bisa terbitin buku yang berjudul Trendmaster. Mungkin teman-teman yang tertarik sama bukunya bisa dicek di Shopee atau Tokopedia. Biasanya ada diskon. Oke teman-teman, kita langsung aja. Kita bahas tentang mental. Gimana sih cara ngatur mental kita? Maka di sini di webinar yang judulnya Persiapan Matang Menjemput Peluang di Instrumen Keuangan, kita akan bahas ternyata mental itu penting loh. Ternyata mental itu juga punya pengaruh ke pengambilan keputusan. Barangkali teman-teman ada yang pernah ngerasa males analisa, ada yang udah momennya udah pas tapi ragu-ragu, ada yang masih serakah, masih takut open posisi, masih takut kena SL, suka dendam kalau lossnya udah kebanyakan dan open posisi banyak sampai begadang-begadang biar loss yang tadi kena SL bisa balik cepat-cepat balik dan akhirnya ada juga teman-teman yang nyesel nih modalnya udah habis sudah nggak bisa trading lagi dan ya itulah masalah-masalah yang dialami sama trader. Barangkali Iya, iya, teman-teman iya. yang punya masalah-masalah ini saya sarankan buat nyimak webinar ini sampai selesai. Karena di akhir webinar teman-teman bakal dapat banyak materi tentang psikologi dan harapannya teman-teman bisa dapat profitnya lebih maksimal, bisa mengendalikan diri sendiri, tradingnya lebih percaya diri, lebih disiplin dalam mengambil keputusan dan yang paling penting Anda bisa berdamai dengan resiko yang ada di forex. Oke? Sebelumnya saya pengen banget teman-teman berpartisipasi dan lebih aktif di webinar ini. Saya mau tanya pertanyaan yang mungkin ini juga sangat penting karena banyak teman-teman yang dari awal trading itu tujuannya melenceng. Tujuan awalnya apa? Waktu kita udah belajar trading, udah ngerasain profit, udah deposit ke broker, itu tujuannya melenceng. Nah, saya mau coba ulang lagi. Kita balik lagi ke awal. Tujuan Anda trading itu apa sih? Saya kasih waktu dari sekarang. Tolong teman-teman yang ikut webinar ini dijawab di kolom chat ya, di kolom Ya, chat, di di live chat. chat teman-teman. Tujuan Yuk, tujuan saya trading adalah saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Silakan. ayo teman-teman. Apa pengen McLaren, Senna, Tujuan Pajero. saya trading adalah saya ingin kalau saya sendiri mungkin Trading nggak saya saya satu. pengen punya kebebasan waktu, pengen ingin bisa jalan-jalan tanpa mikirin cuti dan sebagainya. Oke, di Barangkali ada sini yang udah sama ada kan? yang jawab nih Mas Sudis. Seperti orang nomor satu di Indonesia. Saya ingin kaya raya, Mas Sudis. Ada Wih, juga mantap dari tuh. Mbak Lala. Saya pengen cuan. Hmm, Tadi Mas Surya, financial freedom, mantap. Ingin keluar financial dari sistem freedom. matrix, mantap. Saya Wah, ingin bisa berdansa dengan market dan financial keren, freedom. keren. Financial independent ini dari Trade Solo Bali. Intinya cuan sih, mantap ya. Hmm, Irul Anam, oke. freedom financial. Ini banyak sekali bilangnya tujuannya saya kesimpulan ini cuan, cuan semuanya nih, pengen cuan. Oke, oke. Lalu kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tujuan saya trading adalah saya tidak ingin 1 menit lagi dari sekarang. Silakan. Oke, teman-teman, yuk. Tujuan saya trading tidak ingin apa? Saya tidak ingin rugi. Oke, dari Mas Vicky. Tidak ingin capek dalam kerja. Oke, mantap. Nur Ya, Safri. saya sendiri juga mungkin nggak ingin jadi budak korporat gitu kan ya. Iya. Ini ada Mas Rizal. Silakan. Tidak ingin margin call. Weh, betul, betul, betul. Tidak ingin capek kerja 8 jam. Ya, betul, betul. Ini Mas Ujar nih. Trade Solo Bali. Saya tidak ingin bangkrut dengan cara mengatasinya. Oh, jadi bangkrut dengan cara mengatasinya adalah saya belajar analisa sampai matang. Betul, mantap, mantap. Tujuan saya trading, saya tidak ingin cepat kaya. Ini materi mindset bagus. Tidak ingin cepat kaya. Tidak ingin hit SL, portfolio minus. Oke. Oke, Terus jadi tidak udah ingin 1 menit. menyesal. Nah,
Makasih banyak buat teman-teman yang udah jawab ya. Semoga keinginannya di Forex ini segera terkabul. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. amin, amin. Nah, teman-teman, kita mungkin pernah kan jadi pemula dan rata-rata kita juga mungkin punya teman yang lagi semangat-semangatnya belajar trading. Biasanya teman-teman yang semangat belajar trading ini mereka belum paham tentang dasarnya pondasi kita secara mental itu penting. Apalagi waktu kita kasih tahu kadang lebih ngeyel kan. Nah, dikasih tahu kok ngeyel ya udah terserah begitu kan. Nah, Iya, iya. biasanya teman-teman yang pemula atau baru semangat-semangatnya belajar ini langsung to the point aja, Bang. Teknik trading yang paling bagus itu apa sih? Bang, gimana sih cara tahu market mau naik atau mau turun? Itu sering banget dialami, sering banget ditanyain sama teman-teman yang lagi semangat-semangatnya trading. Dan ada juga mungkin salah satu dari teman-teman di sini atau mungkin pernah ketemu sama teman-teman yang lagi semangat trading dan sudah bisa open posisi. Bang, saya udah bisa open posisi sesuai analisa, tapi hasilnya masih gitu-gitu aja. Hasilnya masih gitu-gitu, kadang profit gede, kadang loss gede, dan ujung-ujungnya juga balik modal gitu. Jadi seakan-akan kita trading itu buang-buang waktu. Lalu gimana cara ngatesinya? Nah, malam ini saya akan bahas tentang 4 elemen yang wajib Anda kuasai demi hasil konsisten. Empat Oke. elemen yang wajib Anda kuasai demi hasil konsisten. Teman-teman mungkin pernah kan nonton serial Avatar. Di serial Avatar itu dijelasin bahwa kunci dari kedamaian adalah keseimbangan. Kunci dari kedamaian adalah keseimbangan. Nah, di Forest juga sama, bahwa kunci dari kedamaian diri adalah keseimbangan dari emosi. Makanya kalau emosi kita stabil, kita bisa ngendaliin diri kita sendiri, otomatis performa trading kita bakal meningkat dan sesuai sama rencana yang kita bikin, sesuai sama analisa coret-coret grafik yang udah kita bikin sebelumnya. Buat biar 4 elemen ini gampang dipahami, saya rangkum jadi satu kalimat, gunakan teknik yang tepat ke bentuk market yang tepat dengan manajemen resiko tepat di waktu yang tepat. Wah, ini quotes bagus nih. Nah, Quote today oke, nih. kita bahas satu-satu. Gunakan teknik yang tepat. Saya pengen teman-teman interaksi lagi di kolom chat. Selama perjalanan teman-teman trading, teknik apa aja nih yang udah pernah dipakai? Udah pernah belajar teknik apa aja? Dan udah seberapa seberapa bagus teknik yang dipakai sejauh ini? Coba ditulis di kolom kolom chat ya. Oke, Coba untuk ditulis di teman-teman. kolom chat. Mau belajar ICT, SMC, swing scalper Sambil kita intraday. lanjutin, jadi teknik ini ibarat kita berdagang karena kita tahu trading artinya dagangan. Jadi prinsip-prinsip trading itu juga nggak jauh beda sama prinsip-prinsip dagang. Waktu kita dagang itu, misal kita dagang nasi goreng, kita butuh resep. Ada bawang, nasi, merica, garam. Itu harus kita olah, kita racik biar jadi nasi goreng yang enak. Gitu juga waktu kita trading. Kalau kita beli nasi goreng, ibarat teman-teman beli nasi goreng, dan setiap Anda beli nasi goreng, rasanya itu berubah-ubah. Hari ini beli rasanya enak, lalu beli lagi keasinan, nggak enak kan? Lalu beli lagi, rasanya hambar, nggak enak juga. Kira-kira teman-teman bakal beli ke sana lagi nggak? Sebagian besar teman-teman nggak bakal beli ke sana lagi dan akhirnya gimana ya? Si pedagang ini bakal rugi karena makin lama banyak pelanggannya yang udah nggak beli lagi, udah dapat bintang satu terus pelanggannya malah marah, pedagang bakal kehilangan profit. Maka kita sebagai pedagang itu juga harus konsisten dalam rasanya harus tetap enak terus, dan setiap kita bikin nasi goreng rasanya juga konsistensi rasa. Gitu juga waktu kita trading, jadi teknik yang kita pakai harus konsisten. Kalau udah pakai teknik A, ya A terus, nggak bisa kita berubah teknik A ke B, ke C, ke D, dan seterusnya. Jadi kalau bisa, kalau teknik kita konsisten, maka hasilnya bakal konsisten. Kita lanjut, yang kedua adalah ke bentuk market yang tepat. Nah, teman-teman sendiri dari perjalanan trading ini udah kenal bentuk market apa aja nih yang pernah dipelajari atau yang mungkin pernah dengar. Misalnya ada follow market trending, market sideway, mungkin ada pola-pola kayak double top, triple top, engulfing, harami kayak yang dijelasin Mas Ajay tadi. Kira-kira selama perjalanan trading Anda, teknik apa aja, bentuk market apa aja yang udah pernah teman-teman pelajari? Tolong dijawab di kolom chat ya. Kita lanjut. Teman-teman, bentuk market ini ibarat orang-orang yang ada di pasar.
setiap orang yang ada di pasar itu tujuannya beda-beda. Tujuannya beda-beda. Ada yang cari ayam potong, ada yang cari sendal, ada yang cari kopi, mungkin cari ya macam-macam lah yang dicari orang di pasar. Lalu kita sebagai pedagang, kita sebagai trader, gimana sih caranya dapat keuntungan besar kalau kita lagi trading di market, kalau kita lagi dagang di pasar? Kita harus lihat mayoritas orang ke pasar ini cari apa sih? Kalau banyak orang yang cari ayam potong, ya kita jual ayam potong. Kalau banyak orang yang cari sepatu, kita jual sepatu. Gitu juga waktu trading. Jadi sebelum kita gunain teknik, kita harus lihat dulu bentuk marketnya. Apakah bentuk market ini sesuai sama sama teknik trading yang kita pakai. Ibaratnya gini, ibaratnya teman-teman tinggal di sebuah lingkungan yang mayoritas muslim kan. Mayoritas muslim, lalu Anda punya ide buat jualan. Jualan apa yang laku di sini? Dan setelah mikir panjang, Anda mutusin buat jualan sate B2. Kira-kira laku nggak? Wah, ini secara rasional nggak laku nih. Kira-kira laku nggak? B2 ini babi berarti ya? Harusnya nggak laku ya, karena harusnya nggak laku karena ya meskipun sate B2 Anda ini sate yang paling enak sedunia, tapi karena bentuk markanya nggak pas, ya nggak laku. Ada dua Ya. cara biar dagangan Anda laku. Yang pertama, Anda yakinkan orang-orang Ini mayoritas muslim ada ini buat nyoba sate B2 atau Anda ubah dagangannya. Kira-kira mana yang paling gampang? di Anda yakinkan ru- orang-orang buat beli sate B2 atau Anda ubah dagangannya. ini kalau di tempat saya Lalu tergantung Bang. alasannya kenapa? Ada yang Islam KTP Nah, sambil soalnya itu Bang. saya nunggu, saya nyari headset dulu. Ini nggak ada suaranya soalnya. Woi, pantasan nggak kedengeran ya saya suara ya. Oke, ini lucu-lucu nih teman-teman nih komennya nih. Kalau di tempat saya tergantung Bang. Ada yang Islam KTP. Wih, Islam KTP. Yang benar Bang. Ya di Bali ya mungkin ya. Bercanda ya Bang, biar nggak tegang. Ubah dagangannya Bang. Oke teman-teman, bentar. Ternyata nggak ada suaranya. Iya, Bentar, nggak bentar. kedengeran ya suaranya Mas Yudis ya. Suara Speaker saya dengar Mas setting. Yudis. Ini kok nggak dengar Mas. Oke, kenapa? Iya, ini. Mas Yudis tes-tes dengar ya suara saya. Dengar, dengar, dengar. Oh iya ya. Oke teman-teman suaranya Mas Yudis jelas nggak? Oh jelas, jelas, jelas. Ini Mas udah kok. bilang jelas semua. Oke, lanjut tadi sampai mana? Teman-teman nyimak kak dari tadi sampai mana? Iya, sampai dagang babi. Wih, Dagang dagang sate B2 babi. ya? Dagang B2. Oke. Nah, mana yang lebih gampang antara kita yakinkan orang-orang buat beli sate B2 atau kita ubah dagangannya. Paling gampang adalah ubah dagangannya. Mungkin teman-teman jagang sate ayam atau sate kambing itu lebih gampang dan peluang lakunya lebih besar. Dan gitu juga trading. Kalau misalnya kita loss, belum tentu teknik yang diajarkan mentor kita, belum tentu teknik yang kita pelajari ini jelek. Bisa jadi karena memang kebetulan bentuk marketnya nggak pas, bentuk marketnya nggak cocok sama teknik trading yang kita pakai. Terus apa yang kita lakuin? Ya kita bisa wait and see, kita tunggu bentuk marketnya benar, bentuk marketnya tepat buat teknik trading yang kita pakai. Ada juga yang ketiga dengan manajemen resiko yang tepat. Mungkin teman-teman kenal manajemen resiko atau money management MM dan banyak banget dibahas di internet tentang pentingnya MM. Tapi sebenarnya apa sih MM itu? Buat teman-teman yang hadir di webinar ini tolong dijawab di kolom chat. Money management apa yang teman-teman pakai? Bisa jadi dari rasio risk and reward atau dari leverage yang dipakai atau mungkin modal minimal yang dipakai. Selama perjalanan trading Anda, bagaimana manajemen risiko yang Anda terapkan? Boleh dijawab di kolom komentar. Kolom chat ya, kolom chat. Kita lanjut lagi. Jadi teman-teman, manajemen risiko ini ibarat orang jual es teler. Waktu musim panas, banyak orang aus, gerah, panas, keringetan, itu enak banget beli es teler. Dan pedagang es teler pun tahu, wah kalau musim panas, omset saya bisa berkali-kali lipat. Makanya mungkin satu hari dia bisa jual sampai 200 porsi.
Tapi gimana kalau musim hujan? Waktu orang-orang kedinginan, basah, banjir, petir, dan sebagainya. Apa iya bakal ada orang yang beli es teler? Dan kalau nggak ada orang yang beli es teler, apakah pedagang es teler ini bangkrut? Belum tentu kan. Buktinya banyak banget pedagang es teler yang dia bisa bertahan bertahun-tahun melewati berkali-kali musim hujan. Kuncinya adalah manajemen resiko. Karena pedagang es teler ini tahu kalau musim panas itu bentuk marketnya tepat, maka dia jual porsinya dibanyakin sampai 200 porsi sehari. Tapi waktu musim hujan udah tahu bentuk marketnya nggak pas. Jadi stok jualannya hariannya dikurangi. Mungkin cuma jual 5 porsi. Kalau laku ya syukur, kalau nggak laku ya nggak apa-apa, ruginya udah dikit. Gitu juga waktu kita trading forex. Jadi kita udah pasang nih TP dan SL. TP-nya sekian, SL-nya sekian, lebih lebih kecil, lebih tipis. Dari situ kita udah tunggu aja apakah market mau kena SL kita atau kena TP kita. Barangkali harga kena SL, berarti bisa jadi bukan bukan teknik yang jelek, tapi emang bentuk marketnya aja nggak sesuai. Bisa jadi sekarang lagi musim hujan. Jangan juga teman-teman suka geser-geser SL karena sepanjang apapun teman-teman bakal geser, sebanyak sebanyak apapun Anda geser, bakal kena juga gitu. Dan ujung-ujungnya teman-teman bakal MC. Karena bentuk marketnya nggak pas. Jadi lebih baik kalau emang kena SL ya kita harus terima. Oh ternyata sekarang bentuk marketnya nggak sesuai sama teknik yang saya pakai. Gitu juga waktu kita kena TP, harga kena TP. Itu berarti bentuk marketnya sesuai. Tapi biasanya teman-teman banyak yang harga udah bergerak sesuai analisa, belum sampai TP, di close duluan. Ada istilahnya asal biru close. Ini juga bakal jadi masalah ya, karena ya profit kita nggak maksimal. Udah udah lossnya sering loss, tapi kalau waktu belum sampai TP udah buru-buru di close. Ini sering banget kejadian sama teman-teman yang masih pemula. Alasannya karena mereka takut harga balik arah. Itu wajar karena mungkin kita punya trauma karena kemarin trade-nya sering loss 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 loss. Lalu sekarang harga udah bergerak sesuai analisa. Wah, mumpung belum kena SL nih, close aja deh sekarang daripada harga balik arah. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kalau kita udah pasang SL sama TP, karena kita udah terapin manajemen risiko yang benar, kita tunggu aja antara kena TP atau kena SL. Itu namanya manajemen resiko. Kita udah harus berdamai kalau kena SL, berarti bentuk marketnya nggak pas. Bisa jadi satu kali dua kali TP, loss-loss yang terjadi kemarin-kemarin itu bisa ketutup. Jadi ya, kalau trading kita udah sesuai analisa, jangan ditutup sebelum waktunya. Dan yang terakhir, di waktu yang tepat. Teman-teman, ini faktor yang paling banyak diabaikan sama trader, waktu. Kita tahu forex bergerak 24 jam, tapi bukan berarti kita 24 jam juga trading terus. Kita harus tentuin kita mau trading jam berapa. Ibarat toko pasti ada kan jam buka sama jam tutupnya. Mungkin buka jam 8, tutup jam 10. Kecuali warung Madura, kalau warung Madura emang buka 24 jam. Ada tulisan Jadi 25 jam tuh sekarang tuh. ada yang 25 jam. Nah, teman-teman, jadi ada alasan kenapa orang jual sayur itu pagi hari, pedagang es teler siang hari, dan ada alasan kenapa orang jual nasi goreng itu malam hari. Karena mereka tahu di jam-jam ini peluang produk mereka laku itu lebih besar. Kita trading juga harus menerapkan hal yang sama. Karena tadi trading adalah dagang. Maka prinsip-prinsip trading itu harus sama dengan prinsip-prinsip dagang. Gimana caranya kita tahu kapan waktu trading yang ideal? Kita lihat hasil backtest atau hasil trading kita di MT5. Di sana kan ada waktu open posisi. Di sana ada waktu open posisi. Teman-teman coba pisahin. Anda pisahin antara trade yang profit sama trade yang loss. Dari situ kelihatan Anda open posisi kapan aja. Kalau Anda tahu, oh Bang, ternyata saya sering loss kalau trading di pagi hari karena bentuk marketnya sideways dan gak cocok sama teknik trading saya. Bang, ternyata saya lebih cocok trading malam hari karena marketnya volatilitasnya lebih besar dan saya dapat profit banyak di sana. Nah, itu informasi yang bagus karena kalau kita tahu pagi hari adalah
bentuk market yang kurang tepat dan kita sering loss di sana, ya kita nggak usah trading pagi-pagi, kita pakai waktunya buat aktivitas yang lain. Lalu di malam hari kita tahu bentuk marketnya pas, ya kita fokus trading di sana. Kalau bisa kita kasih tahu, bisa kita kasih tahu istri kita, sayang jangan diganggu dulu ya, saya mau fokus trading gitu. Iya, Jadi iya, iya. setiap setiap peluang yang ada di bentuk market yang tepat harus kita ambil karena itu udah salah salah satu sebab kita bisa trading jangka panjang di bisnis ini. Setiap ada peluang di bentuk market yang tepat harus kita ambil. Nah, kalau ada kita trading mungkin kita lebih profit di pagi hari dan sering loss di malam hari, ya udah kita nggak usah trading malam hari, kita nonton TV aja, kita bareng-bareng sama keluarga. Meskipun kalau Anda lihat di grup trading itu banyak trader-trader yang profit di NFP, di CPI dan sebagainya. Nah, itu jangan terpengaruh ya karena memang mungkin kita beda teknik, mungkin teman-teman sama anggota grup yang lain beda teknik. Jadi nggak perlu ikut-ikutan ya udah itu memang jatah mereka, jatah saya pagi-pagi gitu. Ada acuan jam-jam trading yang mungkin bisa teman-teman pakai. Teman-teman yang suka trading pagi hari biasanya trading di pair-pair yang mayoritas market Asia, mungkin dari Jepang, Australia, atau New Zealand. Itu juga teman-teman yang biasanya trading malam hari, biasanya pair-pair yang hubungannya sama mata uang negara barat kayak USD, uh, Great Britain Pound Sterling, atau Euro, CHF, dan sebagainya. Itu. Jadi ada jam-jam khusus di mana pair ini ada bentuk market yang pas. Jadi kita nggak perlu trading 24 jam sampai begadang-begadang yang hasilnya juga nggak lebih banyak gitu loh. Cuman capek capek mata sama tenaga aja gitu. Jadi kita ulangi lagi, 4 teknik, 4 elemen yang wajib Anda kuasai demi hasil konsisten. Gunakan teknik yang tepat ke bentuk market yang tepat dengan manajemen resiko yang tepat di waktu yang tepat. Kalau Anda bisa menguasai 4 elemen ini, maka saya yakin trading Anda bisa lebih bagus, bisa apa ya? Trading Anda bisa lebih percaya diri, lebih disiplin, bisa berdamai dengan resiko. Yang paling penting Anda bisa menemukan kedamaian di diri sendiri. Gitu. Mungkin itu Mas Ajay dari saya malam ini. Terima Oke, kasih. ya sama-sama Mas Sudis, weh. Keren-keren, mantap, mantap. Ini pelajaran psikologis yang korelasinya langsung ke contohnya pun juga langsung ke dunia real ya. Dagang es krim juga, terus dagang nasi goreng juga. Oke, ini sangat mantap dan juga bermanfaat. Oke, teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan nih terkait masalah pemaparan daripada Mas Sudis ataupun dari saya pribadi. Oh ini nih, bentar saya liatin dulu, soalnya banyak yang ngechat nih. Sorry ya, saya nggak merhatiin ya. Dari Mas Ref, Mas nggak kelihatan gambarnya yang pojok kiri bawah. Yang gambar yang mana ya? Yang mungkin dari ini dari Mas Irul Anam kurang full gambarnya, mau SS izin. Mungkin barusan dari masalah timing mungkin ya, Mas Yudis ya, terkait masalah tadi USD CHF dari London Session ke Oh, US Session, terus apa lagi BPUSD tadi dari jam 13 sampai ke 23. Super. Mas, CPI sama NFP itu apa ya? Nah, ini ada juga pertanyaan nih Mas Yudis. Mas, CPI itu sama NFP itu apa ya? Nah, itu. Oke, mungkin itu bisa di anu dulu ya, mungkin Mas Yudis ya. Apa? gimana? Apa jadi co-host lagi ya? Ini gimana teman-teman? Mau di SS gitu ya? Tadi yang kill zone tadi itu ya? Oh, yang acuan market tadi. Iya, acuan market tadi. Mungkin saya kirim di grup aja biar semua bisa download masing-masing. Oh gitu ya. Oke oke. Ya. Eh ada Mas itu Mas. Ya, Grupnya untuk ya peserta yang webinar. Mas Yudis ada. lihat aja di chat, di kolom chat. Oh di kolom chat ya. Oke. Mas los 7 hari. Oke. Ganti wajah atau ganti metode. Oke, di sini ada pertanyaan lagi Mas Yudis. Oh Mas aja. Lu tanya ke saya berarti. Gak ada Mas, Hmm. sudah cukup dari saya. Tinggal menunggu Trabar atau live trading bareng kita sambil ngopi di Zoom. Ini siapa ini? Gimana kalau kita ngopi Oke, langsung Trade aja? Solo. Kita tunggu di Basecamp FTC ya Mas Jaya. Iya, oke, Trade Solo Bali. Eh, Yuk kita ngopi-ngopi nih.
Andika Wijaya. Mas Ajay mau tanya, Mas, cara nentuin liquidity itu gimana? Dan bedanya liquidity gap sama sweep itu apa? Mas Ajay masih bingung nentuin fair value gap sama liquidity. Share PDF-nya, Mas. Ya, nanti Mas Yudis katanya mau di-share ntar lagi ya teman-teman. Ya, itu udah di-share ya. Udah dikirim di grup tuh sama Mas Yudis. Mas, loss 7 hari gak ada profitnya. Apakah waj- wajah apa harus ganti metode? Mungkin maksudnya apakah perlu ganti wajah atau ganti metode? Gimana Mas Yudis? Ini bicara ke psikologis nih. Hmm. Gimana Mas Yudis? Oh, wajar, wajar. Oh, Oke, 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 oke. oke. Gimana gimana Mas Yudis? Ini lebih ke 7 hari. oke ya, Mana psikologis tadi dulu ini. pertanyaannya? Tantang yang 7. Mas, los 7 hari nggak ada profit, apakah wajar atau harus ganti metode? 7 hari kita tergantung kita mau lihat dari hari atau dari jumlah trade. Kita